Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Barokah Khalid Lestari. Ayo ngarit deh. Ya. Jadi kita ketemu lagi teman-teman. Saya sudah lama tidak membuat vlog ya. Jadi ini kita mulai lagi dan berhubung ini masih suasana Idul Fitri, saya selaku dari Barokah Khalid Lestari ya meminta maaf, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semuanya jikalau ada kesalahan-kesalahan dari saya selama membuat video ini, baik itu informasi yang saya sampaikan kurang benar atau yang lainnya. Oke, kita mulai lagi. Jadi hari ini kegiatan saya mau merapihkan kuku domba teman-teman ya. Jadi saya lihat di kandang saya ini kok sudah banyak yang kukunya itu panjang-panjang dombanya ya. Jadi kenapa harus dirapihkan? Karena kalau kukunya panjang itu bisa mengganggu pergerakan dari domba tersebut teman-teman ya. Bisa juga membuat domba itu menjadi malas untuk bergerak karena kaki yang digunakan untuk bertumpu itu sudah tidak nyaman lagi untuk berjalan. Contohnya seperti ini teman-teman, silahkan disimak. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di situ kuku dombanya ya. Nah, itu ini ya, kuku dombanya panjang-panjang sekali teman-teman ya. Jadi ini harus dirapihkan karena bisa mengganggu baik pertumbuhannya, kemudian kelincahannya dan lain-lain. Jadi kalau kukunya panjang itu kambingnya malah menjadi malas untuk bergerak teman-teman ya. Dan pengalaman saya sepertinya antara kambing dan domba itu agak berbeda teman-teman untuk pertumbuhan kuku. Jadi untuk yang kambing itu kebanyakan jarang yang kukunya bisa panjang, tapi kalau domba sepertinya kebanyakan kukunya itu gampang panjang teman-teman. Jadi kalau di domba nanti perawatan pemotongan kukunya juga harus dirutinkan ini teman-teman ya. Jadi ini seperti ini ya, kukunya panjang-panjang jadi males bergerak ya, jadi mengganggu proses perkembangbiakan ini jantan ini teman-teman, jantan ekor gemuk. Nah, untuk mengguntingnya ya, jadi ini ceritanya saya juga masih pemula teman-teman di dalam bidang perdombaan teman-teman ya. Jadi pertama saya membeli gunting yang ini teman-teman untuk menggunting kuku domba ya. Kata penjualnya juga ini bisa mas untuk menggunting kuku kambing. Saya juga pernah pakai ini. Nah udah, saya percaya saja. Jadi pertama saya beli gunting yang seperti ini, dan ternyata ketika dicoba di kuku dombanya malah guntingnya ini yang kalah teman-teman ya. Jadi malah bengkong ya. Makanya saya pelajari lagi, cari-cari info lagi. Nah ketemulah gunting yang seperti ini teman-teman ya. Ini juga belum saya coba, ini masih baru, nggak di endorse ya teman-teman ya. Jadi saya ingin tes saja. Ini sebenarnya bukan peruntukan untuk menggunting kuku domba. Kalau saya lihat dari informasinya tentang produk ini tuh sebenarnya gunting untuk memotong bajaringan ya. Bajaringan itu pakai ini. Nah saya berpikiran, wah kalau bajaringan saja kuat, apalagi kuku domba. Makanya saya iseng-iseng beli yang seperti ini teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman nilai sendiri apakah gunting ini mampu untuk menggunting kuku domba dengan lancar dan nyaman ya. Jadi ini saya juga belum tahu ini karena belum dibuka ya. Nah, mari kita coba ke kuku dombanya. Jadi domba yang kukunya panjang ini adalah domba pejantan teman-teman, jenisnya domba ekor gemuk. Karena kukunya panjang jadi jalannya kelihatan pincang, tidak nyaman, dan juga kalau kesehariannya itu jadi sering duduk teman-teman, jadi males untuk bangun karena tidak nyaman itu tadi.
Nah, ini sedang proses pengguntingan. Silahkan teman-teman nilai sendiri guntingnya itu mampu atau tidak untuk memotong kuku domba, teman-teman. Untuk waktu pertumbuhannya saya juga belum begitu paham. Yang jelas setelah ini akan saya pantau berapa lama kukunya tumbuh kembali dan harus dipotong. Nah, bisa teman-teman saksikan ya. Jadi kalau pakai gunting yang ini, kuku domba yang sudah parah seperti ini, nah ini nggak mempan teman-teman ya. Jadi harus pakai gunting yang lebih tebal dan keras lagi ya. Kalau istilahnya panjangnya masih belum begitu parah, nah pakai ini masih bisa, karena biasanya yang belum begitu parah itu kukunya masih empuk ya, masih empuk, jadi pakai ini masih bisa. Tapi kalau yang sudah seperti ini, kukunya seperti ini, kandelira umum ini ya, tadi saya coba pakai ini lumayan bisa mempan ya. Ini pakai ini tuh, ini seperti itu teman-teman. Kenapa kok saya beli lagi gunting buat motong bajaringan ini ya, ternyata alhamdulillah pas, cocok ya, mempan. Setebal apapun dipaksa tetap tajam, tetap bisa. Untuk perawatan domba memang sedikit lebih banyak teman-teman dibanding dengan kambing, itu sepengalaman saya. Jadi membutuhkan perhatian ekstra jika domba kita ingin terlihat bersih. Walaupun sebenarnya domba juga dikenal sebagai peliharaan yang lebih tahan terhadap penyakit meskipun dengan perawatan yang seadanya. Nah, akhirnya sudah selesai teman-teman ya. Jadi seperti ini sekarang kukunya, lumayan lah, masih pemula soalnya. Yang penting dombanya nggak mengalami kesulitan ketika berjalan ya. Ini sebenarnya masih kurang, tapi saya takut kalau terlalu dekat nanti kena dagingnya ya. Juga sama ini manicure pedicure ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, sebagai tambahan informasi, kalau teman-teman berminat dengan yang seperti ini bukan saya jualan, silakan saja cari di marketplace, di toko online, atau di toko pertanian, atau di toko peternakan. Nggak ada ding, adanya di toko bangunan malah. Maaf teman-teman ya, ini adanya malah di toko bangunan, namanya gunting bajaringan. Gunting bajaringan ini sangat tajam sekali teman-teman ya. Tadi teman-teman bisa lihat kuku yang setebal itu bisa digunting dengan gunting ini ya. Mungkin hanya perlu sedikit penekanan, tapi bisa terputus, bisa terpotong ya. Jadi menurut saya ini rekomen juga sebagai salah satu referensi gunting untuk menggunting kuku domba teman-teman semuanya ya. Mereknya banyak teman-teman, nggak harus yang seperti ini. Yang penting kalau mau nyari di toko online ya ketik saja gunting bajaringan ya, seperti itu teman-teman. Hasilnya ya seperti ini. Ini nanti akan saya praktekkan untuk memotong kuku domba yang lain. Nah, untuk harganya yang yang gunting bajaringan ini sekitar 60 sampai 80.000 teman-teman ya. Lumayan mahal ya, lumayan mahal karena memang bukan untuk peruntukannya, ini untuk gunting bajaringan. Sebenarnya saya hanya eksperimen saja ya, tapi ternyata worth it, ternyata mampu untuk memotong kuku domba yang sudah tebal teman-teman ya, dan enteng pula, enteng juga, nggak berat. Nah, sedangkan yang ini
Ya ini hanya murah aja, ini kalau nggak salah cuma 15.000 ini. Tapi itu tadi kalau kukunya terlalu tebal ini kalah besinya ini ya, kalah ya. Jadi mending yang tebal, gunting tebal seperti ini saja langsung nih ya. Ini worth it sekali nih ya. Jadi seperti itu saja teman-teman kegiatan saya pada hari ini ya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya, tentang bagaimana saya memotong kuku dombanya teman-teman ya. Seperti itu, silahkan komen di bawah jika ada yang perlu ditanyakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Entah itu tanya apapun tentang seputar gunting yang saya gunakan tadi. Yang jelas kesimpulannya gunting tadi sangat membantu ya, cukup worth it ya untuk didapatkan ya, untuk dimiliki, untuk memotong kuku domba teman-teman. Segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ayo ngarit le.